Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Odesa dengan nomor NPM 233510452. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat proyek mandiri, yaitu menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan kelima dari mata kuliah praktikum Big Data. Di sini untuk pertemuan pertamanya, pengantar ekosistem Big Data. Definisi Big Data ada 5 V, yaitu volume, yaitu merupakan skala data masif yang memerlukan penyimpanan terdistribusi. Velocity, kecepatan data yang mengalir, real time atau streaming. Ketiga, ada variety, keberagaman format, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada velocity, yaitu keandalan dan kebersihan data. Yang terakhir ada value, kemampuan mengekstrak wawasan bisnis. Untuk arsitektur Spark di sini ada driver program yang merupakan pusat kendali yang membuat Spark Session. Selanjutnya cluster manager mengelola alokasi sumber daya. Yang terakhir ada worker dan executor, komponen yang menjalankan tugas komputasi dan manajemen memori atau cache. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, di sini ada ingesti dan penyimpanan data. Hadoop Distributed File System atau HDFS merupakan solusi penyimpanan yang memecah file besar ke beberapa data node yang dikelola oleh 6 node. Persiapan lingkungannya di sini konfigurasi krusial Java JDK 8 dan Hadoop dengan Nautilus X di Windows. Sinkronisasi IP address penting untuk kestabilan koneksi, soket secara klien dan HDFS. Yang terakhir ada proses ingesti menggunakan insecure client untuk menghubungkan Python atau VS Code dengan HDFS. Kemudian melakukan upload data mentah seperti CSV untuk pengolahan lebih lanjut. Untuk pertemuan ketiga, di sini ada data wrangling. Data propagation proses krusial untuk mengubah data kota menjadi format yang siap untuk dianalisis. Lazy evaluation merupakan karakteristik unik Spark di mana transformasi select, filter, with column hanya dicatat dan baru dieksekusi secara aktual saat action show, collect, write. Untuk teknik wrangling, di sini ada parsing menggunakan two-time step untuk menggunakan format waktu. Bagai ekstraksi pola string kompleks dari data mentah. Selanjutnya imputasi, penanganan missing value atau null dengan mengisi format nilai default atau rata-rata. Selanjutnya untuk pertemuan keempat ada SQL dan analitik kompleks. Integrasi Spark SQL, pendaftaran data frame ke katalog memori menggunakan create or replace dan view, memungkinkan penggunaan query SQL murni.
Pilar analisis big data di sini joins menggabungkan tabel fakta dan dimensi. Inner left right. Aggregation pengembangan data dengan fungsi statistik. Berbagai sum effect. Windows function, operasi analitis, rank effect over, yang memungkinkan perhitungan relatif antar baris tanpa mereduksi output. Selanjutnya ada optimisasi kinerja. Di sini ada Catalyst Optimizer, engine bawaan yang secara otomatis merancang execution plan, physical dan logical plan untuk efisiensi eksekusi. Di sini untuk strategi optimisasi ada Parquet versus CSP. Parquet atau column centris jauh lebih efisien dalam koherensi dan kecepatan query agresi dibandingkan CSP. Caching atau cache menyimpan dataset yang sering diakses ke dalam RAM untuk meminimalisir pembacaan disk yang lambat. Selanjutnya ada partitioning menggunakan repartisi atau collage untuk distribusi data yang merata di cluster. Ada penerapan data store NoSQL untuk pertemuan 6. Di sini ada konsep MongoDB, database berbasis dokumen JSON yang bersifat schemaless. Selanjutnya untuk keunggulan mendukung data bersadang, nested dokumen dan array secara langsung, sehingga tidak memerlukan join yang berat seperti pada RDBMS. Operasi dasar menggunakan PyMongo untuk operasi create, insert, read, find, update, dan delete pada collection. Selanjutnya contoh data dari materi. Di sini saya mengambil contoh materi Spark SQL dari pertemuan 5. Di sini untuk penjelasannya terdapat Spark rank 0 1 juta. Di sini untuk membuat dataset statis dengan 1 juta angka berurutan. Selanjutnya ada red. Fungsi ini memberikan nilai acak untuk simulasi data yang lebih realistis. Selanjutnya ada cache int, mengubah tipe data menjadi integer agar kolom group ID memiliki nilai yang terbatas 0 hingga 4 yang nantinya akan menjadi kunci pengelompokan partition C. Selanjutnya ada kolase 2. Ini digunakan untuk mengurangi jumlah partisi tanpa melakukan shuffle. Ini sangat efisien jika ingin mengejarkan jumlah file, output, atau mengurangi overhead sebelum melakukan perilisan data. Selanjutnya ada explain through. Ini merupakan langkah krusial untuk mempelajari Catalyst Optimizer. Spark akan menunjukkan logical plan dan physical plan yang dibuat secara otomatis oleh sistem untuk menunjukkan cara tercepat menjalankan instruksi. Mungkin cukup segitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.